Aseh Mawardi, Fakultas Ilmu Budaya TNI Angkatan Laut, Kabagum Bakamla Zona Maritim Timur. Anis Kurniasi, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Profesional Visual Artist. Dr. Andes Haryomo Dwi Putranto, Magister Humaniora, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Negara. Dr. Amir Yanto, SH MM MH, Direktur Pertimbangan Hukum Kejaksaan Tinggi Medan, Sumatera Utara, Fakultas Hukum. Iskandar Zulkarnain, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dir Jenderal Dr. Rusdianto, Fakultas Kedokteran Karumkit Bayangkara, TK1 R. Said Sukanto. Gunawan Sulistyo, Magister Manajemen, Direktur Umum PT Pegadaian, Fakultas Pertanian. Amral Imran, Sarjana Teknik, Fakultas Teknik, Associate Director. Profesor Haryono, Magister Pendidikan, PLT Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dimas Irawan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Selamat datang di webinar sosialisasi promosi strategi sukses SNMPTN tahun 2021 yang diadakan oleh Universitas 11 Maret Surakarta. Dalam acara pagi hari ini akan dilakukan dengan pembicara yang sudah ahli dalam bidang penerimaan mahasiswa baru yang akan disambut oleh Bapak Rektor Universitas 11 Maret Surakarta, yaitu Profesor Dr. Jamal Wibowo SH MHum. Kemudian terdapat pembicara lain yaitu Profesor Dr. Insinyur Ahmad Yunus MS selaku Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan. Kemudian terdapat Sekretaris Eksekutif SPMB UNS yaitu Profesor Dr. Hadi Wiono MSI. Kemudian ada Bapak Widianto SPMSI PhD selaku Deputi Sarjana SPMB UNS. Dan ada sharing session alumni yang akan dilakukan oleh Kak Rory Asyari selaku independen jurnalis dan sosial aktivis. Dan tentunya acara dalam pagi hari ini akan dipandu oleh moderator yaitu Dr. Intan Novela QA. Acara selanjutnya dari peserta yang sudah masuk di Zoom mohon memindahkan untuk live streaming ke YouTube yaitu YouTube Official, UNS Official, karena acara selanjutnya akan lebih ke live streaming di YouTube. Kemudian selanjutnya akan dibuka dengan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu.
terima kasih. Kembali mengingatkan bahwa peserta yang sudah memasuki Zoom agar berpindah ke live streaming yang ada di YouTube UNS Kembali Official. mengingatkan bahwa peserta yang sudah memasuki Kemudian mengingatkan Zoom kembali juga agar, bahwa webinar ini berpindah ke live gratis streaming yang ada sertifikat di YouTube dan terdapat UNS. door prize di akhir Kembali acara. mengingatkan Jadi bahwa peserta dapat Kemudian mengingatkan menunggu kembali sampai juga akhir bahwa acara webinar ini, saat ada presensi gratis untuk dapat sertifikat mengklaim dan terdapat door sertifikat prize di secara akhir gratis. acara. Kemudian Jadi, juga dapat peserta dapat, mendapatkan door prize menunggu sampai akhir dengan acara saat penanya ada teraktif presensi untuk dapat sertifikat mengklaim dan terdapat door sertifikat prize di secara akhir gratis. acara. Kemudian Jadi, juga dapat peserta dapat, mendapatkan door prize. Acara yang selanjutnya dengan adalah penanya sambutan teraktif dan untuk pembukaan dapat oleh mengklaim Rektor sertifikat Universitas secara 11 Maret Kemudian juga kepada dapat, Profesor mendapatkan Dr. door prize. Jamal Acara yang Wiwoho selanjutnya adalah SHM sambutan dan dipersilakan pembukaan untuk oleh memberikan Rektor sambutan dan Universitas pembukaan 11 dalam Maret webinar ini kepada Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita dapat bertemu di ruang virtual Zoom Cloud Meeting dalam kegiatan webinar strategi sukses SNMPTN tahun 2021. Semoga Bapak, Ibu, dan adik-adik semua selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak, Ibu, dan adik-adik dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini. Webinar hari ini merupakan kegiatan pembuka dari serangkaian kegiatan sosialisasi dan promosi virtual yang diselenggarakan oleh UPT SPMB UNS. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa untuk tahun 2021 ini, seleksi mahasiswa baru masuk perguruan tinggi negeri perlu kami sampaikan bahwa 3 jalur, yakni diawali dengan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SNMPTN, yakni seleksi yang mengukur kemampuan akademik dan bakat siswa. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN atau dikenal dengan nama UTBK, ujian tulis berbasis komputer, yang akan mengukur kemampuan pengetahuan dan kognitif siswa. Jalur berikutnya adalah jalur seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh PTN yang bersangkutan. SNMPTN yang pendaftarannya telah dimulai tanggal 15 Januari tahun 2021 yang lalu merupakan jalur seleksi pertama yang akan dijalankan. Sambutan dari Prof. Jamal, berarti acara webinar series ini resmi dibuka. Acara yang selanjutnya adalah acara inti yang akan dibawakan oleh pemateri, yaitu Profesor Dr. Insinyur Ahmad Yunus MS selaku Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan, kemudian Profesor Dr. Hadi Wiono MSI selaku Sekretaris Eksekutif SPMB UNS, dan
Bapak Widianto, SPMSI PhD selaku Deputi Program Sarjana SPMB UNS. Dan terdapat sharing session alumni yang akan disampaikan oleh Kak Rory Asyari selaku Independent Journalist dan Social Activist. Untuk acara selanjutnya akan saya serahkan kepada Dr. Intan Novela QA selaku moderator yang akan memoderatori acara webinar pada pagi hari ini. Kepada Ibu Intan, saya persilakan. Selamat pagi, sehat selalu ya Prof ya? Alhamdulillah, selalu sehat dan penuh semangat nih kalau Prof Yunus ya. Kemudian juga hadir Profesor Dr. Hadi Wiono MSI, beliau adalah Sekretaris Eksekutif SPMB UNS. Assalamualaikum Prof Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sehat selalu ya Prof ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, dan ini yang paling muda bersama kita, tetapi beliau sekarang menduduki sebagai Deputi Program Sarjana SPMB UNS, yaitu Bapak Widianto SPMSI PhD. Selamat pagi, selamat malam. Ini tadi saya ngomongnya apa ini ya? Semangat pagi Pak Widi. Semangat pagi selalu ya untuk Pak Widi ya. Ini Pak Widi itu selalu membawa aura yang positif, bahagia dan gembira. Jadi yang stres-stres mau ujian kalau lihat Pak Widi udah deh beres. Tidak stres dan galaunya hilang ya. Baik, terima kasih untuk Prof Yunus, Prof Hadi dan juga Mas Widi yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini yang sangat luar biasa. Nanti kita akan sharing bersama-sama dengan para pemirsa terkait dengan bagaimana sih strategi sukses di SNMPTN 2021. Bagaimana peluang masuk ke UNS dan secara teknis nanti kita akan mengeksplor lebih banyak alur-alur yang mungkin harus diketahui oleh calon mahasiswa baru 2021. Baik, yang pertama mungkin saya akan memohon kepada Prof Yunus untuk menyampaikan kepada kami. Prof Yunus, ini kalau ditanya ini ya, apa sih keunggulan UNS? Kenapa sih calon mahasiswa harus memilih Universitas 11 Maret gitu ya? Mungkin Prof Yunus bisa memaparkan kepada kami sehingga membuat daya tarik nih bagi calon-calon mahasiswa baru untuk segera bergabung bersama kita. Monggo Prof Yunus. Terima kasih Mbak Intan atas pengantarnya. Bapak Ibu sekalian, adik-adik siswa, Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu guru, para orang tua dan para siswa yang akan mengikuti tes seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri dan juga berikutnya akan masuk tes seleksi bersama nasional masuk perguruan tinggi negeri. Dan yang terakhir adalah jalur seleksi mandiri UNS. Mudah-mudahan adik-adik yang sekarang duduk di bangku SMA kelas 3 ya, bisa diterima di perguruan tinggi negeri terbaik yang menjadi pilihannya. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT yang mana kita tetap diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan tugas sehari-hari dan bisa untuk menjalankan belajar bagi adik-adik mahasiswa sampai nanti bisa mengikuti tes masuk perguruan tinggi. Baiklah, saya akan mempresentasikan prestasi-prestasi UNS selama ini sehingga UNS patut atau semakin diminati oleh masyarakat yang akan kuliah di UNS. Yang pertama, UNS sejak tanggal 6 Oktober sudah menjadi perguruan tinggi negeri otonom, artinya berbadan hukum, yang mana
UNS sudah diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengatur dirinya sendiri, baik bidang akademik, bidang SDM, dan bidang pengelolaan anggarannya. Yang pertama, UNS itu terakreditasi unggul ya oleh BANPT. Kemudian dari statusnya menjadi perguruan tinggi berbadan hukum dan masuk klaster 1 atau klaster utama dari 11 perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Kemudian dari reputasi internasional, UNS masuk 401 sampai 450 dalam rankingan QS Asia, dan di Unirank masuk 8 nasional atau 746 tingkat dunia. Lalu kategori UI Green Metric masuk ke dalam 7 nasional dan masuk 96 kelas dunia. Kemudian Web of University masuk 10 nasional dan masuk 1800 dunia. Kemudian kerjasama yang sudah dijalin oleh UNS itu ada dengan 24 universitas di negara-negara di dunia, baik di benua Amerika, di Eropa, di Asia, di Australia. Hampir semua universitas-universitas di negara tersebut sudah mempunyai kerjasama dengan UNS. Kemudian akreditasi baik akreditasi institusi UNS yang sudah mendapatkan A dari BANPT, juga akreditasi program studi yang ada di UNS. Hampir 90% prodi sarjana terakreditasi A oleh BANPT, dan 11 prodi yang telah terakreditasi internasional. Contohnya oleh IAB di program studi teknik kimia dan teknik elektro, teknik industri, dan akan diakreditasi yaitu teknik mesin. Kemudian ada pusat-pusat unggulan IPTEK di UNS yang sejauh ini sudah punya 3 pusat unggulan IPTEK, yaitu baterai litium yang sangat mendukung untuk pengembangan energi terbarukan, kemudian javanologi, ya, kemudian financial technology, ya, kemudian berikutnya adalah fasilitas pembelajaran yang ada di UNS. Fasilitas pembelajaran, ya, itu dipenuhi di beberapa fakultas untuk memenuhi kualitas masa depan dari lulusan UNS. Yang pertama yaitu kita mengembangkan kurikulum berbasis outcome yang dituntut oleh akreditasi internasional. Kemudian metode blended learning, yaitu pembelajaran berbasis daring dan luring yang akan terus kita kembangkan. Kemudian fasilitas ruang kelas standar internasional. Sistem aplikasi daring kita terus kuatkan, yaitu open courseware dan sistem pembelajaran daring. Kemudian sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana untuk memenuhi layanan akademik bersertifikat internasional, kemudian penguatan akses internet, ya, dan perpustakaan yang didukung oleh UNS Library Digital. Berikutnya adalah
sarana prasarana di perpustakaan, kemudian kesehatan, kita memiliki medical center di kampus Kentingan dan rumah sakit pendidikan PNS di Pabelan yang juga sudah menerima pasien umum dan melayani BPJS. Kemudian prasarana yang lain yaitu asrama mahasiswa dengan kapasitas 700 unit kamar ya. Kemudian UNS in hotel untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dan seminar-seminar. Lalu fasilitas peribadatan. Di UNS ini ada 6 fasilitas peribadatan yaitu masjid, kemudian gereja Kristen, gereja Katolik, kemudian pura, kemudian vihara, kemudian kelenteng. Ya, itu untuk spiritual. Lalu sarana yang lain yaitu sistem pengelolaan air minum SPAM UNS yang diberikan 50 titik untuk memenuhi kebutuhan air minum di 100 titik di kampus UNS. Lalu transportasi bis dalam kampus, kemudian sekarang ada lagi transportasi elektris yang tidak menggunakan bahan bakar, lalu fasilitas laboratorium yang lengkap karena disiapkan untuk pengembangan riset-riset unggulan inovasi. Kemudian berikutnya adalah peluang beasiswa ya, peluang beasiswa dari 17 sumber beasiswa dari berbagai sumber, baik dari pemerintah, dari swasta maupun dari alumni. Bapak Ibu bisa, adik-adik bisa melihat sendiri. Kemudian fakultas sekarang, keberadaan fakultas, prodi, dan daya tampung. Ada 11 fakultas, ada 67 prodi, S1, dan daya tampungnya sekitar 7.167. Kemudian fakultas yang ada, fakultas kedokteran, ada prodi kedokteran dengan akreditasi A, daya tampung 210, kemudian psikologi, prodi psikologi, akreditasi A, daya tampung 150. Kemudian fakultas teknik, ada teknik sipil, ya, akreditasi A, daya tampung 180, arsitek, ya, prodinya A, daya tampungnya 120, teknik industri, akreditasinya A, semua akreditasinya A, ya, kecuali teknik elektro yang masih baru, ya, masih baru B, tetapi tahun ini sudah masuk ke akreditasi internasional. Kemudian berikutnya adalah Fakultas MIPA. Fakultas MIPA ada matematika, ada fisika, ada kimia, ya, biologi, informatika. Kemudian farmasi dan statistika, itu karena masih termasuk prodi baru, akreditasinya masih B. Dan daya tampungnya juga belum besar, ya, masih 60 untuk farmasi dan statistik 80, dan ilmu lingkungan yang terbaru. Kemudian pertanian ada 7 program studi, semuanya A kecuali prodi yang baru yaitu pengelolaan hutan yang masih B, dan daya tampungnya rata-rata di atas 100 mahasiswa. Kemudian berikutnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada 3 program studi, ketiga-tiganya akreditasi A dan daya tampungnya di atas 200 mahasiswa. Lalu ilmu hukum hanya 1, ilmu hukum akreditasi A, daya tampungnya 450 mahasiswa. Kemudian Fakultas Sosial dan Ilmu Politik ada 4 program studi,
ya. Yang A, ilmu administrasi negara, ilmu komunikasi, kemudian sosiologi dan hubungan internasional masih B, dan kita berusaha keras di tahun ini agar bisa menjadi A dengan daya tampung di atas 100, kecuali hubungan internasional yang masih rendah karena tergolong baru. Kemudian Fakultas Ilmu Budaya ada 5 program studi yang masih akreditasi B, sastra Inggris dan sastra Arab. Ya, sastra Arab itu masih tergolong baru dan daya tampungnya sekitar 75 sampai 100. Kemudian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ini karena ada banyak sekali prodi, ada 23 prodi ya. Sebagian besar sudah A akreditasinya, sebagian besar. Ya, hampir 95% itu A. Daya tampungnya beragam, mulai dari 2 kelas sampai 3 kelas, yaitu antara 80 sampai 90 sampai 120. Ya, kemudian berikutnya Fakultas Seni Rupa dan Desain, FSRD, ada 4 prodi, yaitu seni kriya seni atau desain tekstil, kemudian seni rupa murni, lalu desain interior dan desain komunikasi visual. Tinggal 1 yang akreditasi B, yaitu seni rupa murni, dan kita berusaha keras di tahun ini akan menjadi A. Daya tampung masih sedikit karena butuh laboratorium yang memadai untuk mahasiswa FSRD. Yang terakhir adalah Fakultas Keolahragaan, 2 prodi, yaitu prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, kemudian Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Dua-duanya sudah akreditasi A dan daya tampungnya di atas 100 dan di atas 100. Kemudian yang lain juga sudah kita lakukan peningkatan kualitas dalam hal mutu pendidikan di UNS ini. Saya kira itu Mbak Intan, penjelasan mengenai prestasi UNS selama ini. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali nih Prof. Yunus sudah memaparkan dengan sangat rinci ya tadi apa sih keunggulan UNS, juga program studi yang ada di UNS, dan yang paling penting tadi sudah tereksplor dengan baik Prof ya, prestasi-prestasi UNS yang cukup membanggakan, baik di level internasional maupun juga di level nasional, masuk di 11 perguruan tinggi negeri klaster 1. Ini sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Kemudian tadi Prof Yunus juga menyampaikan bagaimana fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh UNS, networking yang dimiliki oleh UNS. Tapi ini tadi belum ke ekspor Prof, alumninya. Nah, alumninya gimana nih Prof? Alumninya juga sudah tersebar di seluruh Indonesia dan beberapa negara. Iya, alumninya sudah menduduki banyak posisi strategis juga ya Pak Prof ya di Indonesia. Dan satu lagi Prof, mungkin kenapa adik-adik calon mahasiswa baru 2021 perlu mempertimbangkan Universitas 11 Maret sebagai pilihan? Kita berada di kota Solo, kota budaya, kota yang penuh wisata kuliner dan wisata lain yang beragam, kota yang damai, aman, tentram, dan iya biaya hidupnya rendah. Kita bisa masih makan 2.000 sampai 5.000 udah dapat kenyang ya Prof ya. Beberapa kali. Ya baik, terima kasih Prof Yunus sudah memaparkan satu paparan kenapa harus memilih UNS. Ini bisa menjadi pertimbangan buat adik-adik semua ya, supaya nanti bisa mempertimbangkan Universitas 11 Maret sebagai pilihan. Memfavoritkan UNS, tentu saja ada prodi-prodi yang difavoritkan atau pingin yang dituju nanti masuk di UNS. Nanti kita sajikan, ini ada 10 yang barangkali bisa dikatakan lolos seleksi 3.221 dengan angka ketatan 1
dibanding 32. Atau bentuk persen 3,12%. Adapun secara keseluruhan tadi sudah disampaikan Dr. Intan, ada 180.061, lolos seleksi 8.368. Itu secara umum. Nah, pemirsa yang kami hormati dan berbahagia, pada kesempatan ini barangkali saya tambahkan, jadi untuk tadi sesuai dengan judul di awal kami bahwa peluang masuk PTN adalah mudah. Nah, tentu saja itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi kalau ada bimbel itu ada menjanjikan, ada penjaminan bisa masuk di perguruan tinggi, itu tentu saja dia juga beralasan dan dia berani demikian, tentu saja juga melalui analisis. Ada barangkali di sini kunci mudah masuk, tapi harapannya tentu saja nanti sukses juga setelah menjalani studi di PTN. Ada 3 kunci yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah minat, yang kedua bakat, artinya kemampuan, kemudian 3 realistis. Nah, ini dalam rangka untuk menentukan prodi pilihan yang tepat sehingga nanti dapat diterima, tapi juga nanti sukses setelah diterima. Minat ini sebenarnya merupakan suatu energi yang besar. Jadi ketika kita seperti tadi, kita memfavoritkan sesuatu, kita punya minat terhadap sesuatu, mencintai terhadap sesuatu, tentu saja sesuatu yang sulit itu akan menjadi mudah. Sesuatu yang berat akan menjadi ringan. Sesuatu yang jauh akan terasa dekat dan lain sebagainya. Nah, ini modal barangkali tentu saja nanti Bapak Ibu terutama orang tua tentu saja mengarahkan harus sesuai dengan minat. Kemudian yang kedua adalah bakat, artinya kemampuan. Harus bisa mengukur sesuai dengan kemampuan, ya, untuk bisa diterima karena ada passing grade tertentu. Jadi harus bisa menganalisis bahwa anak saya sebagai siswa yakin bahwa saya bisa melampaui passing grade tersebut. Kemudian yang ketiga ada realistis. Jadi sesuai analisis kemampuan tadi itu harus punya analisis yang realistis. Artinya, jadi ketika menentukan itu terutama harus diukur sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai ada peribahasa sarpasak daripada tiang, atau kalau bahasa Jawa banyak sekali itu banyak. Jadi ada jebol gayuh rembulan, jebol gayuh lintang, cecak mangan blek, cecak mangan cakak dan lain sebagainya. Ya, artinya kita harus mengukur realistis sesuai dengan kemampuan. Barangkali itu karena waktunya terbatas, ya. Waktu saya kembalikan kepada Dr. Intan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Prof. Hadi atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Prof, ini tadi kalau yang sudah disampaikan oleh Prof. Hadi tadi terkait dengan tingkat keketatan, ini kita melihatnya SNMPTN 1 dibanding 16, SBMPTN 1 dibanding 15, Mandiri 1 dibanding 32. Cukup ketat juga ya Prof ya. Tapi meskipun cukup ketat dan tinggi ini ya Prof ya, adik-adik tidak boleh takut dan ragu untuk bisa bergabung bersama UNS, karena tadi Prof. Hadi juga sudah menyampaikan kiat-kiatnya supaya adik bisa cepat, bisa mudah untuk diterima, diantaranya mengikuti apa yang menjadi minat, bakat, dan juga harus realistis ya, sesuai dengan kemampuan ya, sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh adik-adik. Baik, Prof. Hadi sekali lagi terima kasih. Para pemirsa, untuk sesi berikutnya kita akan melihat atau mendengar secara langsung pendaftaran dan juga proses penerimaan mahasiswa baru tahun 2021 di Universitas 11 Maret. Dan Pak Widianto
selaku Deputi Program Sarjana SPMB UNS akan memberikan pemaparan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini akan secara teknis memberikan informasi yang bermanfaat. Dan jangan lupa ya, bagi yang ingin bertanya bisa menulis lewat channel YouTube. Pak Widi, monggo dipersilahkan. Terima kasih Bu Intan. Tadi saya dipanggil Mas, sekarang Pak, jadi tambah tua ini sekarang. Mas aja biar terasa muda gitu. Karena kita berhadapan dengan anak-anak muda ya yang berpotensi untuk mengembangkan bangsa ini, sehingga saya biar tidak terlalu jauh ini jaraknya antara saya dengan anak-anak. Oke, terima kasih. Saya Mbak Intan apa Bu Intan ini terusannya manggilnya ini? Mbak aja berarti ya. Mbak Intan juga masih muda ini. Awet muda ya Mbak Intan ya. Baik, terima kasih. Selamat, saya ingin menyapa dulu. Selamat siang buat adik-adik, anak-anak calon mahasiswa ya. Saya doakan nih calon mahasiswa UNS begitu. Dan Bapak Ibu, guru, mungkin Bapak Ibu orang tua yang ikut hadir pada Zoom Cloud Meeting maupun YouTube pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu sehat, adik-adik utamanya tetap jaga imunitas, karena adik-adik butuh energi yang besar ini untuk masuk di perguruan tinggi negeri, sehingga perlu kesehatan yang memadai, karena ini sudah mulai rantai Probinus bahwa UNS ini adalah universitas yang memiliki reputasi tidak hanya nasional tapi internasional, sehingga banyak sekali yang memperebutkan kursi di UNS. Tadi sudah ditambahkan Probadi juga, ternyata UNS juga favorit tidak hanya di SNMPTN, kemudian juga di SBMPTN maupun di seleksi mandiri, dan tingkat keketatannya cukup tinggi. Oleh karena itu, yang terpenting menurut saya adalah adik-adik sekalian harus mempersiapkan sejak sekarang, terutama yang kemudian kemudian lupa adalah terkait dengan mekanisme. Jadi adik-adik silahkan terus update di website LTMPT terkait dengan schedule atau jadwal yang ditetapkan. Karena saya menemukan beberapa dari siswa yang mengatakan saya ini kok mau masuk SNMPTN tapi sudah kelewat. Gurunya juga kurang aware. Jadi ini yang menjadi perhatian kita semua. Dan SNMPTN ini sudah mulai dibuka teman-teman sekalian dan adik-adik sekalian. Tapi tidak usah khawatir, karena untuk masuk perguruan tinggi negeri ini ada 3 pintu yang bisa dilalui. Yang pertama adalah SNMPTN, kemudian yang kedua adalah SBMPTN, kemudian yang ketiga adalah seleksi mandiri. Jadi pintunya banyak. Untuk khusus SNMPTN, karena ini hanya diperuntukkan 40% untuk akreditasi A, kemudian 25% untuk akreditasi B, kemudian hanya 5% untuk akreditasi C, sehingga kemudian tidak semua bisa daftar, yang jelas ini. Artinya hanya siswa-siswa tertentu yang berprestasi yang bisa daftar. Kemudian untuk SBMPTN dan seleksi mandiri ini semua boleh daftar, tentu ada aturan mainnya, misalnya lulusan tahun berapa, nanti saya coba akan jelaskan. Nah, untuk yang SNMPTN dan SBMPTN, tentu adik-adik sudah sangat familiar dengan website ac.id dan beberapa channel media sosial termasuk YouTube, dan sudah beberapa kali melakukan sosialisasi. Kemudian untuk media sosial sangat update Instagram. Jadi ini semi wajib atau wajib saja teman-teman sekalian untuk follow Instagramnya LTMPT, karena ada banyak informasi yang setiap hari selalu update. LTMPT sangat aktif untuk itu, sehingga perlu ada informasi yang perlu dicermati, karena nanti kalau ada perubahan ternyata tidak mengetahui, bisa jadi kemudian waktunya telat, gitu kira-kira. Nah, kemudian di sini saya tidak akan menyampaikan secara detail karena sudah disampaikan oleh LTMPT dan beberapa materi sudah bisa diunduh di website ltmpt.ac.id. Di sini saya cuma ingin meng-highlight saja beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan oleh adik-adik sekalian. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan tentang kuota daya tampung. Jadi sesuai dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2020 bahwa untuk 3 pintu tadi, 3 jalur tadi memiliki kuota yang berbeda-beda. Yang pertama adalah SNMPTN, itu kuotanya minimal 20%, kemudian SBMPTN minimal 40%, kemudian seleksi mandiri
30%. Itu yang untuk PTN yang statusnya adalah BLU atau Satker. Sementara untuk yang PTN BH, karena UNS kebetulan tadi sudah disampaikan oleh Prof. Yunus bahwa sejak Oktober kemarin 2020 UNS sudah ditetapkan sebagai perguruan tinggi berbadan hukum, sehingga kemudian kuotanya berubah, ya, yang semula minimal 20% untuk SNMPTN, SBMPTN minimal 40%, kemudian seleksi mandiri 30%, kemudian sekarang berubah untuk SNMPTN itu minimal 20% sama, kemudian SBMPTN itu berubah minimal jadi yang semula 40% menjadi 30%, kemudian yang terakhir untuk seleksi mandiri maksimum 50%. Nah, kira-kira begitu. Nah, untuk SNMPTN itu yang jelas sudah kita ketahui bersama, SNMPTN tentu ini dasarnya adalah rapot, nanti untuk yang SBMPTN dasarnya adalah nilai UTBK, kemudian yang seleksi mandiri nanti akan saya jelaskan secara rinci di yang slide paling terakhir nanti. Baik Bapak Ibu adik-adik sekalian, untuk SNMPTN ini syaratnya tidak banyak berubah, jadi yang jelas sekolah harus punya NPSN, kemudian tadi sudah saya sampaikan terkait dengan kuota yang ditetapkan berkaitan dengan akreditasi masing-masing sekolah. Nah, yang berbeda dari tahun 2020 adalah kalau 2020 sekolah ini memasukkan semua nilai siswa, tetapi yang kemudian nanti yang eligible akan ditetapkan, tapi sekarang ini sekolah hanya memasukkan nilai siswa yang eligible saja. Jadi siapa yang didaftarkan di SNMPTN untuk dimasukkan di PDSS itu sekolah yang menentukan. Jadi ini sekolah ada tugas yang kemudian harus menyeleksi sendiri. Kira-kira misalnya sekolah A, SMA 1 misalnya, itu kuotanya 40 dari 100 siswa, kuotanya 40% karena akreditasinya A, maka 40 siswa ini yang menentukan adalah sekolah sendiri. Jadi tidak harus memasukkan semua nilai siswa yang 100 itu, tapi cukup 40 orang. Nah, mekanismenya seperti apa? Tentu ini diserahkan kepada sekolah masing-masing, tetapi panduannya adalah bahwa itu didasarkan pada nilai yang sebelumnya, nilai semester 1 sampai semester 5. Kira-kira begitu. Kemudian untuk persyaratan masuk tentu yang jelas dia harus diisikan di pangkalan data sekolah dan siswa. Oleh karena itu ini siswa juga selalu berkomunikasi dengan guru. Ini data saya sudah dimasukkan belum? Jangan-jangan dia masuk 40% tetapi datanya belum dimasukkan. Nah, ini perlu koordinasi dengan guru, termasuk orang tua wali murid, kira-kira apakah kemudian sudah dimasukkan di PDSS atau belum. Kemudian yang pilihan program studi, ini ada beberapa hal yang perlu adik-adik cermati. Adik-adik ini boleh memilih 2 program studi, tapi tidak wajib 2 program studi itu, baik itu PTN yang sama atau PTN yang berbeda. Kenapa saya katakan tidak wajib? Karena harus hati-hati, kalau nanti adik-adik misalnya, saya itu milih kedokteran, biar saya diterima, kemudian saya memilih pilihan yang kedua. Maka kemudian saya memilih yang kira-kira saya tidak suka. Nah, ternyata ketika saya diterima di pilihan kedua, saya tidak ambil. Ini dampaknya sangat besar. Kalau kita sudah diterima di SNMPTN tetapi tidak kita ambil, maka pertama kita tidak bisa mendaftar di UTBK. Nah, efeknya kemudian lagi ada beberapa perguruan tinggi yang menggunakan nilai UTBK sebagai seleksi. Sehingga ini sudah gugur nih. Di UTBK nggak bisa, kemudian di seleksi mandiri tidak bisa. Sehingga harus hati-hati. Kalau misalnya memang mantapnya cuma 1 prodi, ya sudah 1 prodi aja, jangan 2, cukup 1. Jadi nah, aturannya adalah kalau itu memilih 1 prodi, maka yang bersangkutan boleh milih dimanapun. Tetapi kalau 2 prodi, salah satunya harus di provinsi tempat sekolahnya. Misalnya saya ada adik-adik yang dari SMA 1 Solo, maka dia kalau milih 2 prodi, salah satunya harus di provinsi Jawa Tengah. Misalnya milih UNS, misalnya gitu. Nah, kira-kira itu yang perlu diperhatikan. Jadi lihat, coba pelajari sekali lagi tentang minatnya, kemudian juga pelajari tentang aturan main yang ditetapkan oleh LTMPT. Baik, itu kira-kira sekilas tentang SNMPTN terkait dengan persyaratan kemudian pilihan program studi dibandingkan tahun sebelumnya ada beberapa perubahan. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan di SNMPTN adalah terkait dengan schedule atau jadwal. Ya, schedule atau jadwal. Jadi untuk pendaftaran SNMPTN masih 15 Februari sampai 24 Februari. Kemudian yang paling penting sekarang tahapnya adalah
Untuk penentuan kuota, nanti kalau dicek di website LTMPT maka ada perubahan. Jadi untuk kuota dan untuk sanggah kuota itu sampai 7 Februari. Kemudian saat ini tentu Bapak Ibu adik-adik sekalian masih pada proses pengisian PDSS atau pangkalan data sekolah siswa. Kemudian juga menentukan siswa yang eligible. Jadi sekali lagi siswa yang eligible tadi sudah saya sampaikan itu ditentukan oleh sekolah. Jadi kalau misalnya ada 40 siswa urutan 40, tapi yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 ternyata tidak ingin masuk di perguruan tinggi negeri di Indonesia, tapi ingin ke luar negeri atau di international school tidak di Indonesia, maka kemudian sekolah berhak untuk mengeliminir yang 3 itu, kemudian menaikkan grade yang berikutnya, kira-kira begitu. Atau tidak ingin di perguruan tinggi negeri atau di swasta pinter tapi urutan 1, 2, 3 tapi tidak ingin di perguruan tinggi negeri, ya sekolah yang menentukan nanti akan yang masuk. Yang penting sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Nah, kuota ini bisa diakses di ltmpt.ac.id, Bapak Ibu adik-adik sekalian, dicocokkan kira-kira pas enggak. Jangan-jangan misalnya di Pusdatin saya akreditasi sekolahnya A, tapi pasti tertulis B, maka kuotanya akan berbeda. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dari sekolah bisa kemudian melakukan sanggah, ya, dan kebetulan sanggahnya ini diperpanjang, ya, sampai 7 Februari 2020. Oke, itu adalah sekilas SNMPTN, tapi tidak usah berkecil hati, ini yang tidak masuk SNMPTN karena masih ada pintu yang lain, yaitu SBMPTN. SBMPTN ini masih nanti kita coba lihat, perubahannya tidak terlalu signifikan antara tahun lalu dengan tahun yang sekarang, terutama yang perubahannya adalah pada tesnya. Jadi kalau pada tahun lalu hanya TPS saja, tes potensi skolastik, namun tahun 2021 ini ada tes kemampuan akademik. Tes potensi skolastik ini kemudian terdiri dari 4 komponen dasar yang kemudian menjadi penting. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan dulu bahwa tesnya adalah UTBK. Kemudian kelompok ujian ini juga berubah karena ada TKA, maka di situ nanti ada kelompok saintek, sosum ataupun campuran, terutama untuk teman-teman yang mau memilih lintas prodi, terutama yang dari IPA ke IPS, karena memang untuk prodi di Indonesia itu kebanyakan adalah prodi daya tampungnya di saintek lebih kecil, sehingga kemudian sementara di sosum lebih besar, sehingga kemudian diberi kesempatan utamanya yang program SMA IPA itu bisa memilih IPS, ya, kira-kira begitu. Namun tidak semua program, tidak semua perguruan tinggi ini bisa dilihat di masing-masing aturan di perguruan tinggi, prodi-prodi mana yang bisa dimasuki oleh IPA maupun IPS. Ini tergantung pada program studi masing-masing di universitas. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa UTBK dan SBMPTN masih satu paket seperti tahun lalu. Jadi teman-teman mendaftar SBMPTN tapi belum tahu dulu nilainya UTBK. Jadi mendaftar UTBK itu untuk menentukan ujiannya di mana, tesnya kapan, jam berapa, kemudian nanti adik-adik memilih program studi. Nah, program studi ini bisa 2 program studi sama dengan SNMPTN tetapi tidak terikat oleh aturan tempat. Artinya teman-teman boleh memilih program studi apapun dimanapun tanpa terikat pada asal sekolah. Nah, kira-kira itu sekilas UTBK 2 gelombang, nanti bisa diunduh sendiri di laman ltmpt.ac.id. Kemudian jalur terakhir karena waktunya sangat sangat limit ya Bu Intan ya, nanti kita bisa saling diskusi saja. Yang terakhir adalah jalur mandiri. Nanti untuk seleksi mandiri saya sekilas saja karena nanti untuk seleksi mandiri itu nanti kita akan sampaikan untuk sesi khusus seleksi mandiri UNS. Nah, tapi saya kira sedikit saya coba cuplek saja bahwa seleksi mandiri UNS itu ada 5 jalur, yaitu bisa menggunakan jalur ujian UNS, bisa menggunakan jalur UTBK, artinya kalau mau SM menggunakan jalur UTBK, adik-adik di SBMPTN harus ikut UTBK. Kemudian bagi yang memang punya kendala tentang disabilitas, maka adik-adik bisa menggunakan jalur disabilitas. Kemudian yang memiliki prestasi nasional maupun internasional, maka bisa mendaftar di jalur prestasi. Dan yang sudah punya MOU bermitra dengan UNS bisa menggunakan jalur kemitraan. Jadi adik-adik sekalian tidak usah, saya setuju dengan Prof. Hadi, kita harus optimis bahwa masuk PTN ada 3 jalur, SN, kemudian SB, kalau tidak ya bisa masuk seleksi mandiri dengan jalur yang banyak. Apalagi sekarang UNS 2021 dengan
kuota yang lebih besar, 50%, maksimal 50%, sehingga peluangnya akan lebih besar. Saya kira itu saja Mbak Intan. Terima kasih. Iya, baik, terima Semoga bisa membantu. kasih. Baik, terima kasih Mas Widi ya untuk pemaparan yang juga sangat luar biasa ya terkait dengan mekanisme dan secara teknis bagaimana kita mendaftar, khususnya hari ini tadi dieksplor kaitan dengan SNMPTN. Mungkin sedikit saya rangkum apa yang disampaikan oleh Mas Widi bahwa adik-adik harus mulai sekarang membuat persiapan yang sangat matang sekali. Tadi persiapannya antara lain sudah disampaikan oleh Pak Prof. Hadi. Kemudian adik-adik juga harus betul-betul memperhatikan masalah jadwal, ya. Nah, untuk mengetahui jadwal yang pas, ya adik-adik harus mengikuti atau follow akun LTMPT dan jangan lupa juga untuk follow akun SPMB UNS di Instagram, FB, kemudian juga bisa lihat di webnya. Dan yang terakhir harus selalu komunikasi dengan guru, dengan orang tua. Ya, baik adik-adik, para pemirsa semuanya, UNS sudah berusia 44 tahun. Bila dibandingkan dengan universitas lain, UNS memang masih relatif muda. Tetapi dengan usia yang masih relatif muda ini, UNS sudah meluluskan ya mahasiswanya dan menghasilkan alumni-alumni yang mempunyai prestasi membanggakan. Nah, salah satunya pasti adik-adik sudah kenal ini ya dengan salah satu sosok yang beberapa waktu lalu sering kita lihat di televisi, yaitu Mas Rory Asyari. Selamat siang, Mas Rory. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Ya, assalamualaikum, Mas Rory. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Kebetulan kemarin kena COVID, jadi sekarang sedang recovery. Waduh, ya. Masih posisi di Jakarta tapi ya, Mas Rory ya? Iya, di Jakarta. Iya. Mas Rory, mungkin ini sekilas tadi Mas Rory ada tampilan ya, nanti CV-nya boleh diceritakan oleh Mas Rory. Tetapi ada hal yang menarik nih Mas Rory. Termasuk alumni-alumni UNS itu juga bertanya, loh Mas Rory sekarang nggak di TV lagi toh. Nah, ini banyak yang bertanya ya. Kemudian saya melihat CV tadi, Mas Rory ini luar biasa ya, selain sebagai kita kenal sebagai host TV, anchor, kemudian trainer, konsultan ya. Dan sekarang kayaknya mau rebranding ini ya, menjadi independent jurnalis dan social aktivis. Begitu ya Mas Rory? Enggak, jadi saya sih berprinsip bahwa jadi orang sekarang itu kalau misalnya kita specialize di satu bidang aja kok kayaknya susah gitu. Jadi sekarang sebaiknya palu gada, apa lo mau gue ada. Kita memperlebar expertise kita, memperlebar link dan jaringan kita, sehingga kalau misalnya satu keranjang telur ternyata pecah, kita masih punya keranjang telur yang lain. Baik, Mas Rory, saya jadi sedikit menyimpulkan ya, kalau melihat apa yang sudah dilakoni oleh Mas Rory terkait dengan perjalanan karir, saya melihat Mas Rory ini bukan lagi masalah karir terkait dengan pekerjaan atau terkait dengan uang ya, tapi lebih kepada bagaimana kita berkontribusi dan pertumbuhan diri. Seperti itu Mas Rory? Saya sih setuju. Saya pengen menjawab dulu Mbak, tadi pertanyaannya apakah saya di Metro TV lagi atau enggak, jawabannya sudah enggak. Jadi September kemarin saya sudah resmi resign dari Metro TV setelah 10 tahun di sana. Dan alasannya adalah satu, saya pengen explore diri saya, sebenarnya saya tuh capable apa sih di luar bidang jurnalistik ini gitu. Jangan-jangan saya punya kapabilitas di bisnis nih. Jangan-jangan saya punya kapabilitas untuk grow orang. Jangan-jangan saya punya kapabilitas untuk menjadi coach public speaking, aktivis dan lain sebagainya gitu. Dan saat ini saya ada di fase itu untuk mengeksplor satu sebenarnya capable apa aja sih gitu. Karena nanti kalau misalnya sudah terlalu tua, saya akan kehilangan momentum untuk saya mengeksplor diri dan mengetahui saya itu sebenarnya bisa apa aja gitu. Dan terus kalau yang kedua, saya setuju banget dengan apa yang tadi ditanyakan bahwa saat ini bukan prioritas uang, bukan prioritas terkait dengan diri sendiri, karena saya pikir kita bisa, uang itu kita udah ada kendinya masing-masing, udah ada jatahnya masing-masing, dan uang itu bisa dicari. Tapi yang namanya kalau misalnya kita berkontribusi bagi masyarakat,
apapun itu bentuknya, nggak semua orang mau untuk melakukan. Izin, suaranya. Baru kemudian kita berpikir untuk bagaimana kita memberikan manfaat buat orang lain. Gitu sih, Mbak. Iya, luar biasa sekali Mas Rory. Mas Rory ini merupakan salah satu kebanggaan kami di Universitas 11 Maret ya, karena sudah membawa nama baik UNS. Selain itu, ini yang membanggakan buat kami adalah Mas Rory itu tidak pernah sungkan-sungkan untuk menyampaikan kepada publik ya bahwa Mas Rory ini adalah alumni Universitas 11 Maret. Nah, nanti Mas Rory mungkin bisa sharing kepada kita ya, kenapa Mas Rory memilih UNS, kenapa memilih jurusan komunikasi, kemudian bagaimana dengan ijazah yang dipunyai dari UNS ini, Mas Rory bisa berkembang dalam karirnya. Monggo Mas Rory bisa disampaikan perkenalan diri sekaligus perjalanan karirnya. Jadi, saya dulu kuliah di FISIP UNS, Ilmu Komunikasi, tahun 2005. Lulus tahun 2010. Jadi total sekitar 5 tahun. Seharusnya 4,5 tahun udah bisa lulus, tapi karena keasikan kerja, jadi nggak sadar ternyata ada satu mata kuliah yang kelewat untuk diambil, jadi lebih lama. Dan saya benar-benar menaruh fokus pada skripsi saya, karena saya yakin dengan skripsi yang berkualitas, riset yang berkualitas, itu bisa mengantar kita kemana-mana, dan itu terbukti. Gitu. Saya ambil ilmu komunikasi waktu itu, kemudian di semester ke-5, kita diarahkan untuk penjurusan. Ada beberapa pilihan, saya memilih PR, kemudian jurnalistik, koran dalam artian, dan juga broadcast, TV. Gitu. Karena saya sudah tahu, saya pengen jadi apa, saya mau meraih mimpi saya apa. Jadi ketika di awal-awal saya masih mengeksplor diri saya masih mencoba meraba-raba seperti apa sih ilmu komunikasi ini, dan juga diberi foundation seperti apa ilmu komunikasi. Di semester ke-5 saya mulai penjurusan, saya pengen jadi jurnalis TV. Saya pengen punya ilmu public relations. Saya pengen bisa menulis untuk berita dengan standar yang baik. Jadi saya memilih 3 bidang itu. Itulah yang saya ambil akhirnya. Nah, saya lulus tahun 2010, kemudian saya langsung punya 2 pilihan aja, teman-teman. Jangan sampai teman-teman nggak punya tujuan, nggak punya pilihan. Saya hanya punya 2 pilihan pada waktu itu. Kalau nggak Metro TV, ya Jakarta Post. Satunya TV, bahasa Indonesia, satunya koran, bahasa Inggris. Sebelum itu saya mungkin ikut casting di beberapa TV swasta sebagai pembawa berita, tapi itu hanya sebagai saya mengukur diri saya. Tapi tujuan saya jelas. Saya cuma pengen Metro TV atau The Jakarta Post. Dan akhirnya takdirnya membawa saya ke Metro TV sebagai reporter di sana. Dan alhamdulillah, saya tidak memulainya dari 0-0. Karena di Solo, ketika saya masih kuliah di UNS, saya sudah juga kerja sebagai news presenter dan reporter di TATV, kalau teman-teman tahu, di Solo. Jadi saya sudah punya bekal. Dan ketika masuk di Metro TV, saya merasa saya sudah 1 hingga 2 langkah di depan dari teman-teman saya yang rata-rata masih 0 pengalamannya. Gitu. Nah, apa yang saya dapat dari UNS ini adalah satu gemblengan, pembelajaran, bahwa kita nggak boleh nyaman aja sebagai mahasiswa. Di satu sisi kita sebagai mahasiswa, tapi di sisi lain kita harus mempersiapkan ketika kita sudah selesai jadi mahasiswa, nggak boleh lama-lama. Kita baru mencari, baru bertanya pada diri kita pengen apa, enggak. Seharusnya itu sudah kita persiapkan, teman-teman. Ketika kita sudah di semester 6, semester 7, nanti setelah lulus aku mau ngapain ya, gitu. Nah, inilah yang membuat saya waktu itu mengambil jurusan itu, dan kemudian setelah 1,5 tahun di TV lokal sambil kuliah, dan lulus 2010, hanya butuh waktu sekitar 1 bulan sampai akhirnya saya mulai bekerja di Metro TV. Di Metro TV dipercayakan untuk di kompartemen politik, hukum, dan keamanan, yang ini merupakan core dari Metro TV. Jadi yang ditempatkan di sana adalah the crème de la crème. Orang yang diberi kepercayaan lebih oleh Metro TV
untuk meliput hal-hal yang jadi dagangan utama dari stasiun TV ini. Gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kenapa saya selalu bawa nama ONS kemana-mana? Karena ini juga sebagai satu misi saya bahwa kita nggak boleh jadi kacang yang lupa kulitnya. Saya sedih banget kemarin waktu kumpul dengan beberapa alumni FISIP, ada beberapa yang malu untuk bilang bahwa dia adalah lulusan UNS, sehingga dia pengen menghapus jejak UNS dengan mengambil S2 di UI, atau mengambil S2 di apa, gitu. Saya pikir kalau misalnya pengen menghapus jejak, jangan tanggung-tanggung dong ke Oxford University atau ke Columbia University di Amerika Serikat, gitu. Menurut saya, jejak nggak perlu dihapus, karena itu adalah bagian dari masa lalu. Jadi saya selalu bangga bilang bahwa saya merupakan lulusan UNS, dan saya selalu percaya bahwa dimanapun asal kamu, UI, UGM, ITB, UNS, UNES, dan lain sebagainya, kalau misalnya kamu bukan pribadi yang eksepsional, bukan pribadi yang mempersiapkan diri kamu dengan matang, tahu apa yang kamu mau, paham bagaimana cara mencapai titik yang kamu ingin raih, kamu nggak akan jadi apa-apa. Gitu. Jadi, it doesn't matter where you are from, dari mana kamu berasal, yang paling penting adalah di mana kamu akan menuju. Dan saya buktikan banget. Jadi saya nggak pernah malu, nggak pernah minder untuk mengatakan saya ONS. Kalau orang kemudian bertanya, apa sih ONS? Saya akan jelaskan dengan senang hati bahwa ini merupakan salah satu kampus terbaik yang banyak banget jurnalis-jurnalis di Indonesia ternama yang merupakan lulusan ONS, dan inilah tempat untuk mengembleng saya hingga saya jadi seperti sekarang. So I walk the talk. Ketika saya menceritakan soal ONS, ketika saya bilang soal ONS, betapa bangganya sama soal ONS, orang bisa melihat ternyata yang ngomong adalah Rory Ashari, yang orang juga, sebagian orang tahu prestasi dan juga apa yang dia torehkan, kredibilitas yang dia bangun. Gitu. Jadi orang tidak akan memandang remeh UNS lagi ketika kita dengan bangga menyampaikan kita merupakan lulusan UNS, dan kita walk the talk, membuktikan bahwa kita merupakan lulusan yang baik dan berprestasi. Gitu, Mbak. Iya, baik, luar biasa sekali ini Mas Rory. Kita berikan aplaus dong untuk Mas Rory ya, atas kecintaannya kepada Universitas 11 Maret dan juga sudah membanggakan bagi Universitas 11 Maret. Ada beberapa hal yang mungkin saya catat ini ya. Mas Rory sudah mulai memikirkan arah tujuan mimpinya mau kemana. Sehingga ketika dia sudah ada di Fakultas FISIP, ilmu komunikasi, dia sudah tahu ke arah mana dia nanti akan mencapai cita-cita tersebut. Dua yang disampaikan oleh Mas Rory, selalu mengeksplor potensi diri ya, Mas Rory ya. Sehingga ketika kuliah pun Mas Rory juga sempat untuk kerja, untuk magang, dan ini kayaknya sesuai dengan konsep Merdeka Belajar nih Mas. Karena Merdeka Belajar itu berarti kan kita bisa belajar dari mana saja, dari siapa saja, termasuk di tempat kerja. Begitu ya Mas Rory ya. Dan satu lagi yang perlu di-highlight, tidak penting di mana kita berada, dari mana kita berasal, tapi kemana kita akan menuju. Dan buktikan bahwa kita bisa. Seperti itu Mas Rory. Betul. Betul, luar biasa sekali. Mas Rory, ini terima kasih kami dari UNS, sangat terharu sekali ya mendengar pernyataan tulus dari Mas Rory yang tidak pernah malu, tidak pernah sungkan untuk menyampaikan bahwa beliau adalah alumni dari Universitas 11 Maret. Mas Rory, ini bersama kita bergabung adik-adik calon mahasiswa baru 2021. Mungkin sebagai closing-nya, Mas Rory bisa memberikan motivasi atau statement apa untuk mereka? Mungkin teman-teman akan mendengar bahwa kenapa sih nggak UGM, kenapa sih nggak ITB, atau kenapa sih nggak UI gitu. Ada kalanya kita akan lebih memilih gengsi dan nama besar daripada apa sebenarnya yang akan kita dapatkan ketika kita masuk ke institusi yang ternyata juga bagus dan berkualitas gitu. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang termakan oleh hanya karena gengsi. Saya pengen masuk UI, saya pengen masuk ITB, mendapatkan nama-nama besar itu.
Tapi ternyata jurusannya adalah, mohon maaf, jurusan-jurusan sisa. Yang saya banyak punya teman, dia lulusan UI, tapi ternyata sastra Rusia. Bukan berarti sastra Rusia jelek, bukan. Tapi ternyata, apakah dia ingin masuk ke sastra Rusia? Ternyata enggak. Apakah dia kemudian gain benefit dari menjadi lulusan sastra Rusia? Ternyata juga enggak. Ketika saya tanya, lah kenapa kemudian masuk? Saya pengen dapat embel-embel UI-nya, saya pengen dapat embel-embel ITB-nya. Nah, apakah kemudian orang-orang itu adalah orang-orang yang very driven, successful, kemudian tahu apa yang dia mau, kemudian dia sukses untuk meraih apa yang dia ingin raih? Ternyata belum tentu. Karena selama ini dia selalu terdorong oleh branding tadi, gengsi tadi. Dia nggak tahu apa yang dia mau. Dia nggak tahu apa yang dia cari. Nah, saran saya kepada adik-adik, satu hal adalah tahu kenapa teman-teman memilih UNS sebagai tempat untuk belajar. Saya memilih UNS karena waktu itu, karena memang satu, saya percaya ilmu komunikasinya bagus banget dan diakui. Dan banyak jurnalis-jurnalis di Indonesia yang juga merupakan lulusan UNS. Tidak hanya dari FISIP, dari fakultas lain juga ada. Yang kedua adalah mungkin memang karena keterbatasan dan takdir. Karena ibu waktu itu tidak mengizinkan saya untuk kuliah di luar. Tapi itu bukan jadi alasan untuk saya bukan jadi orang. Karena ketika saya kuliah, saya juga kerja. Bahkan mulai dari semester 2 dan bayar kuliah sendiri. Gitu. Jadi ini cocok banget dengan yang tadi saya sampaikan, premis bahwa it doesn't matter where you are from. Yang paling penting adalah teman-teman mau kemana. Jadi selain tahu alasan kenapa UNS, dan yang kedua adalah teman-teman mau kemana dan jadi apa. Dan bagaimana memanfaatkan privilege untuk bisa sekolah di UNS ini, untuk meraih cita-cita yang teman-teman ingin raih. Dan yang ketiga, fokus, kerja keras, dan pastikan ketika teman-teman sudah masuk, oke, serap dulu. Tapi nanti setelah jalan beberapa waktu, teman-teman punya target mau ngapain. Setelah semester 5 atau semester 6, teman-teman punya target, saya harus magang di institusi ini. Saya dulu magang di The Body Shop, dia adalah perusahaan kosmetik retail asal Inggris, yang kantor di Jakarta. Yang membuat saya magang di sana adalah karena sangat tertarik dengan PR values mereka yang berbeda dengan perusahaan kosmetik di seluruh dunia. Setelah selesai, saya pengen Metro TV atau The Jakarta Post. Itu yang saya pilih. Dan setelah saya merasa lulus dari Metro TV, sekarang saya pengen membangun bisnis dan gedein bisnis yang saya rintis. Dan juga sekolah public speaking yang saya dan teman-teman saya dirikan. Gitu. Jadi, setelah nanti teman-teman masuk di UNS, siapkan waktu untuk teman-teman contemplate, saya mau ngapain, setelah ini saya pengen apa. Dan persiapkan ke sana. Menjelang lulus, siapkan saya pengen apa, saya pengen kemana, siapkan lagi di sana. Gitu. Jadi masuk UNS, teman-teman, bukan tempat untuk kita leha-leha, santai-santai, tapi ini adalah tanggung jawab untuk teman-teman jadi batu loncatan, menjadi orang yang tidak hanya bermanfaat buat diri sendiri, tapi banyak orang lain. Ya. Baik, terima kasih Mas Rory untuk sharingnya yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan Mas Rory selalu sukses dan kita tunggu untuk kembali ke kampus ya, sharing secara offline nanti bersama dengan adik-adik mahasiswa baru 2021. Salam untuk keluarga dan teman-teman di Jakarta, Mas Rory. Salam sehat. Terima kasih. Dan kita akan lanjutkan sesi tanya jawab. Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih Mbak, terima kasih sekali waktunya. Iya, baik. Ya, luar biasa sekali ya tadi sharing dari kakak ya, kakak kita yang sangat menginspirasi adik-adik bisa nanti mulai menata diri untuk mengenal apa yang menjadi potensi diri, mengetahui apa yang akan menjadi tujuan mimpi dari adik-adik, sehingga adik-adik nanti tidak salah untuk memilih program studi dan pastinya tidak salah untuk memilih universitas. Dan kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Mas Rory tadi,
Universitas 11 Maret bisa menjadi pilihan buat adik-adik. Ya, sekarang ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di link Zoom maupun di YouTube. Saya akan pilih beberapa pertanyaan. Ini mungkin pertanyaan untuk Prof. Yunus, Prof. Hadi, dan juga Mas Widi ya, bukan Pak Widi. Ya, yang pertama ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Muhammad Rizal dari SMA N10 Samarinda. Halo Samarinda, ya mudah-mudahan kondisinya bagus ya di sana ya. Kemudian beliau bertanya, mohon izin terkait peluang masuk melalui jalur SNMPTN. Yang pertama, adakah alokasi kuota penerimaan SNMPTN untuk siswa tiap daerah? Melihat banyak siswa berprestasi nasional di sekolah saya yang sulit tembus melalui jalur SNMPTN UNS. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Mas Rizal ini adalah, adakah upaya khusus yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk memperbesar peluang meloloskan siswa ke UNS? Jadi ini ada dua pertanyaan terkait dengan SNMPTN ya. Monggo mungkin Prof. Yunus bisa menjawab. Mas Rizal, SMA N10 Samarinda. Ya, terima kasih Mbak Intan. Pertanyaan dari Mas Rizal, SMA 10 Samarinda. Begini, jadi UNS melalui keputusannya Pak Rektor memang mempunyai niat ya untuk memberikan jatah bagi calon mahasiswa UNS dari seluruh provinsi di Indonesia. Ya, dari seluruh provinsi perlu diberikan kesempatan untuk bisa diterima di UNS. Itu artinya bahwa UNS mempunyai kebijakan memberikan tanda kutip ya, jatah bagi adik-adik calon mahasiswa dari SMA dari provinsi-provinsi yang luar. Di samping ada jalur-jalur afirmatif, jalur adik ya, seperti itu, dan jalur bidik misi. Nah, kita memang ada usaha untuk tidak didominasi dari provinsi Jawa Tengah ataupun dari Pulau Jawa saja, tetapi kita sebarkan ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Demikian kebijakan dari UNS. Mungkin bisa ditambahkan Prof. Yunus atau Prof. Hadi. Ini ada dua pertanyaan tadi dari Mas Rizal. Yang satu tadi sudah dijawab oleh Prof. Yunus ya, terkait dengan kuota. Kemudian adakah upaya khusus yang dapat dilakukan oleh sekolah? Jadi upaya dari sekolahnya, Prof, bukan dari UNS-nya, untuk peluang meloloskan siswa ke UNS. Mas Widi. Terima kasih Mbak Intan. Saya rubune karena nanti saya salah lagi. Terima kasih Mbak Intan. Terima kasih Mas Rizal dari Banjarmasin. Semoga sehat selalu Mas Rizal. Jadi pada prinsipnya UNS itu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada semua calon mahasiswa yang mendaftar di UNS. Nah, memang selama ini UNS kemudian mengalokasikan calon mahasiswa yang tersebar di 34 provinsi, dan alhamdulillah UNS sudah 34 provinsi, tetapi memang kemudian proporsinya tidak seimbang. Yang Pulau Jawa lebih banyak, sehingga kemudian ini ada upaya bahwa UNS kemudian memberikan kesempatan kepada semua calon mahasiswa di luar Pulau Jawa, terutama di yang 3T itu adalah menjadi prioritas dari UNS. Namun demikian begini, UNS tidak memberi kuota berapanya tidak, tetapi yang mendaftar tergantung juga, misalnya dari Maluku, misalnya daftar cuma sedikit, maka kemudian kalau kita mau mengalokasikan untuk di Maluku, maka kemudian peluangnya lebih besar. Kira-kira begitu. Tapi kalau pendaftarnya banyak, juga harus bersaing, artinya bukan hanya kemudian diambil saja, begitu saja, tetapi juga didasarkan pada nilai yang dimiliki oleh calon siswa. Nah, upayanya bagaimana?
mendaftar SNPTN, itu upayanya. Jadi mendaftar, kemudian nanti akan kita lihat proporsi masing-masing provinsi di Indonesia, kemudian kita mencoba untuk mendistribusikannya, tetapi tidak ada kuota pastinya berapa, tidak, tetapi memberikan kesempatan kepada mereka yang ada di 34 provinsi. Kira-kira begitu, Mbak Intan. Iya, baik Mas Rizal, tadi sudah terjawab ya oleh Prof. Yunus dan juga Mas Widi. Jadi jangan takut, UNS sudah mulai memperhitungkan untuk adik-adik dari khususnya dari daerah 3T ya, untuk bisa bergabung bersama kami, tetapi itu tetap melalui prosedur dan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh UNS. Jangan khawatir, ayo bergabung dan mendaftar di Universitas 11 Maret. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari SMKN 2 Pacitan. Izin bertanya Bapak, bagaimana peluang siswa dari SMK yang ingin daftar SNMPTN di UNS? Monggo, ya dari SMK ini, Prof. Jadi mohon nanti terkait dengan SMK sama dengan yang mohon dicermati. Jadi nanti karena memang ada ada di situ ada masing-masing prodi itu artinya tetap ada kekhususan, ada prodi-prodi tentu saja yang relevan dengan SMK. Jadi itu yang kurang itu cermati. Tapi memang tidak bisa terbuka luas seperti SMA yang umum barangkali itu. Jadi kami tidak bisa menyebut satu persatu tapi yang jelas ada kesempatan tetap ada. Masih ada kesempatan, tetap ada kesempatan. Mas Widi mungkin bisa menambahkan. Oke, Mbak Intan kan menambahkan. Prinsipnya adalah begini. Kita itu melakukan seleksi itu dalam rangka untuk mempermudah teman-teman sekalian nanti itu bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dengan baik sehingga lulusnya ya pas gitu. Artinya kalau teman-teman SMK itu sebenarnya kan memang kejuruan ya. Sehingga kemudian alurnya adalah sebenarnya menarik tahun ini karena Politeknik ikut gabung. Jadi mahasiswa yang dari SMK itu bisa mendaftar satu di universitas ataupun di Politeknik. Jadi ini sebenarnya peluang menarik ini. Jadi teman-teman SMK meskipun di universitas tetap boleh mendaftar. Artinya SMK itu kemudian mendaftar UNS oke, tidak masalah gitu. Tadi dari sampaikan Prof. Hadi, yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian dengan bidang yang ditekuni selama SMK. Misalnya SMK bidang agribisnis misalnya, maka tentu ini akan lebih cocok kalau di Fakultas Pertanian, kira-kira begitu. Karena ini akan mempengaruhi kesuksesan si siswa selama studi di UNS. Nah, setahun ini ada 40 politeknik yang bergabung di LTMPT sehingga teman-teman yang dari SMK bisa memilih universitas dengan politeknik, artinya D4, ataupun politeknik semua atau di universitas semua. Saya kira dengan bergabungnya politeknik di LTMPT ini kemudian akan memberi peluang yang lebih kepada teman-teman yang dari SMK dan ini cocok karena jalurnya SMK mestinya adalah di politeknik. Ya, kira-kira begitu. Meskipun di universitas tidak menutup peluang itu, tetapi mencoba untuk dipikirkan kembali, kira-kira saya tadi Mas Rory sudah menyampaikan passion saya di mana kira-kira ya, biar cocok tidak hanya asal pilih. Ya kira-kira begitu. Nanti masa depannya biar bisa seperti Mas Rory, artinya punya mengembangkan dirinya pas dengan ilmu yang ditekuni. Kira-kira begitu Mbak Intan. Iya, terima kasih. Prof.